Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi, cuman saya nggak bisa lama karena ada the next meeting. Jadi materi hari ini kita akan gimana cara kita memanage F&B pricing. Jadi kalau kamu bikin restoran atau kamu buka hotel, pre-opening, biasanya kita pre-opening itu kita bikin set menu-menu apa yang kita akan jual. Menu-menu yang di breakfast, di à la carte, dan di banquet menu yang akan kita jual, awalnya kita memulai dengan set pricing-nya dulu ya. Biasanya kita kalau hotel baru buka, kalau kita brand besar sih kita enak ya, kita sudah ada menu menu utamanya sudah ada dari brandnya itu. Misalnya saya di brand Marriott gitu ya, saya udah kasih tahu untuk level brand misalnya Four Point atau brand Courtyard atau brand Fairfield, saya menunya hot dishes-nya berapa biji gitu ya. Terus buffetnya seperti apa tuh udah ada standarnya. Jadi kita tinggal ngikutin, paling nanti kita dengan adjusting dengan harga-harga di local price kita, misalnya harga di Palembang untuk item-item materialnya seperti apa, harganya berapa gitu ya. Nah, tapi kalau problem kita cerita, kalau kita hotel baru buka nih, kita hotelnya brand lokal, independen, atau kamu bikin restoran, gimana cara pricing pertama? Biasanya memang kita ada beberapa menu ya, tapi yang pastikan kalau kita bikin, kalau restoran ya mungkin konsepnya dulu dari restoran itu kita harus perjelas gitu ya. Kalau jelas kita memang konsepnya coffee shop, berarti kan kamu akan beberapa menu ya. Tapi when kamu ada specialty restoran ya pasti menunya yang memang dengan konsepnya restoran tersebut ya. Jangan kamu kayak konsepnya specialty tapi jualannya yang di luar dari konteks itu. Jadi nggak jelas diferensiasi di pasar. Ya kalau kelasnya cuma kafe kecil mungkin nggak masalah. Once kamu udah kafenya besar, ya di kota-kota besar persaingan semakin ketat. Jadi pemilihan menu, pemilihan konsep juga menjadi satu hal yang apa sih namanya yang sangat urgent ya. Kalau kamu lihat tren terakhir di 10 tahun terakhir itu kafe-kafe, restoran di kota-kota besar itu lagi booming ya, terutama kayak Jakarta, kota-kota besar Jakarta, Medan, Surabaya, mungkin Palembang juga, Bandung, Bali dan sebagainya. Tapi hanya beberapa aja restoran yang bisa tumbuh melebihi dari 3 tahun. Biasanya masa-masa problem hotel, restoran itu kalau dia independen ya. Jadi tahun ketiga itu apa namanya crucialnya gitu ya. Banyak restoran yang tutup sebelum sampai tahun ketiga karena ya satu konsepnya nggak jelas, nggak dapat market yang diinginkan, gonta-ganti orang segala macam. Akhirnya restoran itu gagal. Nah yang bagus itu restoran sudah melewati 3 tahun, 5 tahun, malah bertahun-tahun. Kamu bisa lihat beberapa restoran yang bisa yang di luar dari branding ya, maksudnya restoran yang sifatnya bukan tradisional tapi konsepnya modern, yang bisa bertahan lama itu mungkin bisa dihitung jari gitu ya. Yang kafe-kafe besar di kota-kota besar itu bisa dihitung jari. Yang brandnya independen gitu. Tapi beda kalau brandnya kamu udah brandnya sama brand-brand besar ya kayak kita bedain kalau kayak junk food kayak McDonald kan itu memang sudah franchise ya. Kamu nggak usah bingung. Kamu tinggal bayar franchise-nya, semua menu, setapan, semua udah disetapin sama si McDonald-nya. Tapi kalau kamu bikin restoran independen, dari konsep segala macam kamu harus nyiapin dari awal. Nah, biaya belajar itu mahal dan banyak gagal di sini. Makanya beberapa orang menggunakan konsultan. FB konsultan sangat laku beberapa 10 tahun terakhir itu beberapa konsep resto yang cukup menarik ya kalau kamu ke Bandung, di Jakarta, kota besar gitu banyak restoran-restoran mungkin kayak di Bandung, Jakarta itu dalam itu setiap bulan tuh ada konsep aja restoran yang konsepnya agak beda gitu. Nah ini yang dibutuhkan suatu riset pasar yang kuat, dibutuhkan suatu nilai seni yang apa namanya nilai seninya juga gitu yang bisa dijual gitu. Ada juga yang nilai seni tapi nggak bisa dijual gitu ya. Nah ini kamu jadi sebagai pemain F&B, sebagai tim FB, once kamu mau bikin restoran atau buka restoran baru, ini hal-hal yang harus kamu siapin di awal ya. Seperti saya sampaikan,
kita nyiapin dari standar menu dulu. Biasa standar menu, biasa menu-menu yang secara umum kita jual setiap hari ya. Kalau coffee shop mungkin kalau kamu nggak ada buffet, menunya ala carte, ya sebisa mungkin kamu menuju jangan terlalu banyak ya, karena kebanyakan menu problem ke stoknya juga. Stok pengaruh ke dalam finansialnya juga. Kamu harus nyetok barang banyak dengan nilai yang cukup besar, dan itu berbentuk barang, uangnya mati gitu, nggak jadi duit gitu. Nah kalau barangnya di store-nya bagus, kalau store-nya problem, banyak barang hilang dan sebagainya, risiko ruginya udah di mata, udah di depan mata gitu ya. Terus daily menu sama kayak standar menu, bedanya di beberapa restoran, kita mungkin ada konsep yang kalau breakfast, misalnya kamu jualannya apa aja gitu ya. Kalau restoran single, ceritanya independent restoran ya. Terus cycling menu kalau kita di hotel, kita juga namanya buffet, kalau kamu jadi anak training di kitchen mungkin udah tahu ya. Dari beberapa buffet itu kan ada menu yang di recycling ya. Supaya apa? Supaya bisa kontrol cost gitu. Nggak mungkin kamu sekarang bikin ayam yang nggak laku dibuang gitu kan. Jadi kan banyak, kalau kamu training di kitchen kamu mungkin lebih tahu ya detailnya, nanti dari ayam opor menjadi ayam goreng sampai ujungnya jadi ayam apa, itu ada circulation-nya, ada cycling-nya. Nah, yang membentuk dari harga jual itu terlepas dari kondisi market juga pasar. Kamu bikin restoran di Palembang mungkin tidak bisa seharga semahal di kota besar Jakarta, Bandung. Karena daya belinya mungkin juga terbatas ya di daerah gitu ya. Jadi kita harus memastikan dulu, diskusi dengan teman-teman FB Palembang katanya daya belinya di 50.000 sampai 100.000. Ya sudah, berarti itu kue terbesarnya itu. Kalau kamu mau naik di kelasnya di atas 100, berarti kamu harus punya yang spesifik restorannya. Marketnya harus jelas, target marketnya harus jelas. Nah, kalau market yang jelas itu biasanya niche market, kecil marketnya. Nah, untuk menjaga market yang niche market itu, kamu harus punya konsep yang benar-benar integrated atau mentor ke komprehensif gitu ya. Nggak bisa kamu bikin konsep satu restoran yang marketnya niche market ya. Jadi kayak di Jakarta ada satu restoran misalnya Japanese market gitu ya. Dia langsung si chefnya itu orang Jepang. Dan dia modelnya yang apa sih, tepan ya, yang di depan langsung dimasak gitu ya. Dan dia membutuhkan apa ya? Dia nggak begitu banyak itunya apa namanya tuh seatnya. Jadi restoran itu kecil di Plaza Indonesia ya, ukurannya cuma berapa gitu. Cuman ngantri di situ karena satu produknya bagus, karena produknya imported semua. Daging-dagingnya itu impor semua gitu. Sampai ke berasnya juga dari Jepang asli dan yang masaknya orang Jepang. Tapi yang punya orang Indonesia. Nah, dia bisa dengan hotel apa lokasi yang kecil ya di dalam Plaza Indonesia, tapi dia bisa yang mau makan siang malam itu ngantri loh di situ. Karena itu konsepnya dia jelas, marketnya harganya mahal, sekali makan sejutaan itu, tapi worth it gitu ya. Apa volumenya tuh setiap hari itu nggak kurang terus gitu, apa stabil gitu. Nah, konsep-konsep seperti ini yang memang kudu diperhitungkan once kamu buka restoran gitu ya. Atau di hotel juga sama. Kalau hotel kan umumnya kita bikinnya coffee shop ya, tapi kalau bintang 5 kan kita pasti ada specialty restorannya ya. Kamu lihat nih salah satu hotel misalnya, kebetulan saya orang Bandung, kita ada di Bandung satu hotel, dia mau naik level ke bintang 5, dia harus tambah satu restoran specialty-nya. Saat itu dia ngambil Thai restoran itu. Ternyata Thai walaupun dia bagus, tapi marketnya juga kan sangat kecil ya. Nggak setiap hari orang mau makan Thai apa susin gitu ya. Mungkin orang-orang tertentu gitu. Nah, ini kudu dipikirin juga nih, kita kira-kira kuat nggak nih duitnya nih kalau kita bikin market yang kecil, walaupun harga jualnya mahal, bisa long lasting nggak, bisa panjang nggak restoran kita ininya umurnya gitu. Nah, itu yang harus dipikirin dari awal. Makanya kita harus belajar dari studi kelayakannya dulu, kira-kira konsep restoran ini bisa sustain nggak gitu, bisa bertahan lama nggak gitu. Terus yang kedua, lokal competition-nya. Di Palembang, lokal kompetisinya misalnya di satu daerah situ tentang khusus untuk apa namanya, all restoran daerah situ, mungkin kayak di mungkin di kita perumahan Jakarta ya, kayak di Jalan Kemang itu kan restoran-restoran banyak banget, kafe-kafe gitu ya. Tapi kalau yang bagus bisa bertahan bertahun-tahun gitu, ada restoran yang nyampe 20 tahun, dia masih bisa bertahan gitu loh. Kadang-kadang karyawannya tuh kita masih kenal orangnya dari zaman dulu dia masih muda sampai udah tua tuh orangnya masih di situ gitu.
Nah itu bagus, berarti itu restoran itu bisa memanage melewati masa-masa krusial yang saya bilang itu, bisa di tahun ketiga, tahun kelima. Biasanya interval 2 tahun tuh kalau restoran ya, umur siklus restoran apa namanya itu bangkrutnya tuh di tahun ketiga, tahun kelima, tujuh, dan seterusnya gitu. Tapi biasanya udah melewati tahun 10, kita juga harus merubah rebranding kadang-kadang, atau konsepnya dirubah dikit. Kecuali memang produknya memang sudah, misalnya apa, kamu pernah, kalau di Palembang ada nggak misalnya ini ya, namanya Abu Bastik gitu ya. Dulu Abu Bastik pertama kali bikinnya itu kan sebelum dia franchise gitu ya. Eh, apa namanya, dia bisa bertahan sedemikian rupa karena si ownernya langsung sendiri yang ngecek produknya, ownernya sendiri yang ngecek diri masaknya. Nah sekarang sudah di franchising, tapi yang di restoran yang di Abubanya yang di Cipete Jakarta itu masih terus rame gitu loh. Nah cuman nggak tahu yang beberapa kayak di Bandung deh Abubanya nggak terlalu rame gitu ya, tidak seramai yang di Jakarta. Nah ini sebagai contoh gitu ya. Jadi kadang-kadang ada restoran waktu di rebranding, di franchising belum tentu sesukses ke core awalnya, restoran awalnya, karena mungkin ya itu waktu di cloning atau di copy kita kan nggak dapet aslinya, itu yang agak susah. Makanya dulu beberapa hotel ya, di restoran saya dulu pegang beberapa hotel, saya pegang 50 hotel gitu di Indonesia. Saya tuh kesulitan gitu gimana bikin standarisasi supaya ala carte menunya tuh rasanya sama. Jadi cabang saya dari Aceh sampai Papua gimana taste-nya sama. Akhirnya saya coba untuk kerjasama dengan pabrikan ya, kita bikin apa sih namanya, saus resipi yang standar, dan kita kirim ke hotel-hotel kita mau di Papua di mana supaya sapi lada hitamnya rasanya sama gitu ya. Gimana caranya gitu ya, saking pengen ngejagain quality kudu gitu loh. Bisa dibayangin ya, karena kita ngebayanginnya kalau kamu buka hotel misalnya di Ambon atau di Papua, kamu nyari anak-anak kitchen, anak chef yang mau ke sana mungkin jarang. Akhirnya nyari orang lokal. Nyari orang lokal yang qualified juga susah gitu kan. Nah akhirnya mau nggak mau waktu itu saya seragamin. Sausnya saya seragamin. Supaya dengan harapan taste-nya nggak jauh berubah gitu. Itu aja masih repot gitu. Kadang-kadang masih aja terjadi perubahan karena waktu di akhir di towing atau waktu masak di finalize akhirnya ada degradasi, ada penurunan gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak tentang pricing sebelum saya lanjut? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Jadi ekonomik mempengaruhi ya, kayak tadi Palembang daya belinya berapa, kompetisinya seperti apa di Palembang. Restorannya kamu konsepnya mau apa? Jadi berarti level servisnya juga berbeda ya. Tipe itu sama dengan market, ekonomik sama. Porsinya seperti apa, kembali ke harga, ambientnya mau dibikin seperti apa, itu kembali nanti nilai investasinya ya. Rata-rata ngebangun restoran atau kafe yang bagus itu more than 10 miliar gitu, more than 10 million gitu. Itu baru isinya doang restoran plus kitchen, alat-alatnya, belum tanah gitu. Karena memang kalau di kota besar ya kan mahal ya, lokasinya itu sangat mahal. Jadi kamu menginvestasi nilai yang cukup besar, jadi harus berhati-hati, jangan sampai gagal di jalan gitu ya. Oke, jadi tadi ambient dipengaruhi juga oleh nilai investasinya ya. Meal period dengan konsep restorannya, location tadi balik lagi ke ekonomik dan seismik ya. Economic condition sudah dibahas, local competition sudah dibahas, service level juga dibahas. Nah, tipe tamu yang akan kamu sasar. Kalau di Palembang mungkin kelasnya misalnya eksekutif muda lah gitu ya. Atau kamu mengambil level-level yang daya belinya di atas 100.000 sekali makan lah atau dinner gitu. Nah, berarti kamu ngambil market yang nggak gede-gede banget kan di Palembang. Gimana caranya market itu bisa masuk ke restoran kita dan bisa kita grab dan dia bisa konsum secara regularly. Nah, ini dibutuhkan suatu tim khusus ya. Makanya banyak sekarang yang bikin konsultan. Kalau kamu mau bikin restoran, banyak konsultan-konsultan kayak konsultan beberapa restoran itu berawal itu cuma dari kebanyakan dari anak dosen juga, dari dosen NHI dari mana gitu ya, mereka background dari kitchen juga, orang-orang chef,
pada bikin konsultan FB, dan banyak yang sukses gitu restoran yang digunakan si konsultan itu. Nah, cuman memang banyak terjadi, biasanya problemnya adalah di dalam kongsiannya ya. Konsepnya udah bagus, tapi teamworknya atau chemistry antar ownernya nggak dapet gitu loh. Banyak teman-teman saya bikin restoran dulu di daerah, pada daerah Kemang gitu ya. Udah chefnya bagus, produknya bagus. Tapi owner itu kebanyakan, waktu itu ada 8 orang. Akhirnya masing-masing owner banyak kepentingan, banyak keinginan. Cawi-cawi ke operation, ngeganggu operation. Akhirnya juga bingung kita operation. Nah, bagusnya sih memang dari awal kita harus di setup bahwa owner sebaiknya kalau kita udah menggunakan konsultan ya, ownernya nggak usah ikut lebih dalam lah gitu ya. Ke operation ya terutama ya. Karena kesian chefnya kalau terlalu banyak kepala yang harus dipikirin gitu. Dia kan harus fokus, kualitinya bagus, presentasi bagus, makannya enak dan sebagainya ya. Oke. Ambient tadi udah kita bahas, militer udah bahas, location juga seismic. Nah, seismic ini mungkin beberapa restoran kita memang dari beberapa menu yang ala carte, ada beberapa menu yang kita harus seismic karena beberapa misalnya kamu ngalamin nanti satu tren, ada beberapa menu yang slow moving gitu, nggak kurang laku ya gitu ya. Nah, gimana caranya dibundling sama kamu? Kayak contoh di McDonald kan dulu orang beli kentang doang mungkin dikit, tapi dibundling dengan burgernya atau dibundling dengan ayamnya dan sebagainya. Itu juga salah satu contoh strategik taktikal ya, taktikal kita jualan di F&B. Nah, untuk cost percentage mungkin kamu udah dibahas ya tentang gimana cara ngitung food cost. Kamu kan udah tahu ya pasti ya. Jadi food cost dihitung dari berapa biaya untuk mendapatkan suatu produk. Untuk bikin nasi goreng itu terdiri dari beras, ya bumbu-bumbunya, segala macam digabung jadi satu, itu total cost-nya. Dibagi dengan sales, nilai jualnya akan di... Tapi kita juga harus menghitung waste-nya, ya berapa buangannya gitu. Yang kadang nggak semua chef bisa memaintain produk itu nggak ada waste-nya, zero waste. Pasti ada waste dan sebagainya. Dari sini ada yang mau nanya nggak? Sudah buru-buru ya. Biar waktu. Pak, izin tanya Pak. Ya, jelas. Jadi kan kita harus beberapa faktor yang harus kita kuasai, kita ngerti gitu kalau misalnya mau bangun usaha baru. Nah, misalnya nih Pak, kayak saya lihat tuh kayak restoran eksklusif gitu kan, misalnya Namas Resto. Nah, dia itu orang-orang yang datang sedikit gitu, tapi memang high quality-nya terjamin. Tapi gimana caranya supaya dia tetap berjalan, tetap berlangsung gitu, bisa berjalan lama gitu. Yang pertama memang dibutuhkan komitmen ownernya gitu. Karena investasi ini kayak yang kita sampaikan tadi, kita ngambil niche market. Niche market itu market yang sangat kecil, tapi potensial daya belinya gede gitu. Nah, niche market ini tuh kan karena kecil, kita jualannya kudu volume rupiahnya kudu gede untuk nutupin operationnya gitu ya. Kayak di Bandung tuh ada satu si Chef Felix tuh dia tuh di rumahnya bagus. Dia bikin restoran, dia sendiri yang masak gitu. Terus dia dia bikinin resep keluarga dia gitu. Tapi makannya banyak pejabat itu, orang-orang kaya di situ pada makan, dan ya memang di situ dibutuhin yang pasti sih investasinya kudu kuat gitu, karena banyak problem yang terjadi itu waktu kita ngambil niche market. Sebenarnya kan kalau yang saya bilang itu kan, kalau turnover life cycle dari restoran itu kan biasanya long term ya, investasinya kan 10 miliar itu mungkin bisa balik modal kalau revenue-nya sebulan bisa 100 juta sih cepet gitu ya. Tapi bayangin kalau kamu cuma di bawah 100 juta itu kan lebih dari 5 tahun, berat gitu ya. Nah, makanya secara umum ya, kamu lihat kalau independent restoran yang bagus dan kuat itu, si ownernya itu bukan backbone-nya, restoran itu bukan mata pencahariannya, tapi itu sebagai hobi atau sebagai koleksi usahanya gitu. Dia tidak mengambil profit jangka pendek, nggak taking profit jangka pendek gitu. Dia mungkin taking profitnya jangka panjang. Dan banyak pemainnya gini loh, bikin restoran bagus gitu ya, dia 2 atau 3 tahun dia hanya untuk dijual lagi, dan harganya akan berlipat gitu loh.
Banyak pemain seperti investor sekarang banyak bagus juga anak muda gitu. Karena dia tahu dia ini mungkin umur restorannya nggak akan lama, tapi konsepnya udah disiapin gitu dari A sampai Z. Kamu tahu yang konsepnya apa tuh? Lupa. Yang jualan mie doang tuh apa? Lupa ya. Yang jualan mie doang tuh apa tuh? Tapi rame Gacuan. tuh. Apa? Yang jadi franchise itu apa? Jadi Mie gacoan, Pak. apa? Mie gacoan. Bukan satu lagi yang sebelumnya apa ya? Aduh, jadi lupa. Yang suka ada di airport tuh. Atau di hotel itu. Nah itu tuh kamu bayangin dia itu tuh dari paper awalnya itu. Jadi dari studi kasus sekolah tinggi manajemen bisnis di ITB. Dia anak muda bikin konsep yang jualan dari mie doang tapi jadi lupa saya itu sorry udah lupa jadi dia bisa jualin si Indomie itu dalam konsep restoran yang proper gitu ya, nggak kayak warung Indomie di pinggiran jalan gitu ya. Dan dia nilai franchise-nya, kamu tahu ngambil franchise itu aja, franchise-nya doang 2 miliar sekarang. Padahal mungkin nilai asetnya nggak nyampe segitu mungkin ya. Nilai konsekan jualan cuma menunya cuma mie, any kind of mie gitu ya dirubah. Dan lebih banyak ke kayak Indomie lah gitu ya, segala macam. Tapi dia bisa sukses gitu. Nah itu konsep-konsep itu yang mahal, itu yang kita cari itu konsep yang mahal. Nah balik ke pertanyaan kamu, emang kalau kamu niche market, syarat utamanya investasinya emang kudu long term, dia nggak bisa yang kamu ngambil pinjaman tuh resiko tuh, harus yang punya duit dingin lah ibaratnya untuk masa apa namanya untuk investasi itu. Kurang lebih gitu ya. Menjawab. Terjawab, Pak. Oke. Sorry karena saya ada next meeting, jadi saya harus buru-buru ya. Nah, pricing nanti kamu kan tadi nanti mungkin di next session saya coba ceritain lagi pricing berbagai jenis ya, kamu taktikalnya nanti pas kamu bikin restoran biasanya kita kan ada namanya kayak masih opening rate gitu segala macam gitu ya. Sama kayak di hotel, di restorannya kamu mungkin harus beberapa membakar uang istilahnya apa namanya tuh promotion gitu ya. Nah, promotion itu kan sekarang kita menggunakan digital media ya, nggak menggunakan lagi media konvensional, tapi menggunakan Instagram dan bla bla bla. Dan itu lebih efektif ternyata. Itu tipikalnya penjualan kupon kali pricing bundling. Nah, salad bar mungkin konsep kalau memang kayak bisa ada salad bar, itu kembali ke detailnya lah itu. Saya lebih cerita tentang manajemen restorannya aja kali ya. Ini sih lebih cooperation lah, kamu mungkin lebih di F&B-nya dapat udah duluan. Saya lebih ke cara how to manage di restoran, mulai dari pricing sampai controlling my valuation. Ini detail-detail gini harusnya udah pelajarin di F&B ya di kamu ya. Nah, assessment kita ngitung nanti ini ada persentasenya. Kalau hotel udah jadi atau restoran udah jadi sih, waktu kamu beli point of sale udah ada sistemnya. Jadi kamu nggak usah khawatir ya. Semuanya udah jalan gitu ya. Oke, sorry banget saya harus ada speech sebentar lagi. Mungkin nanti kita setup di next minggu depan lebih panjang ya, karena tadi kita mulainya telat ya, udah jam 1:14. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan dulu, Pak, sebelum saya closing. Kebetulan saya ada staff gathering harus ini speech dulu. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti hari next following day-nya hari apa ya? Sekarang Selasa. Selasa sama apa sih? Jumat apa Kamis ya? Halo? Kamis, Pak. Ya, insya Allah Kamis kita lanjut lebih panjang ya. Oke, thank you. Ketemu lagi Kamis ya. See you. See you, Pak. Thank you, Pak.